Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayahki. Loh, kok selamat wayahki? Jadi begini teman-teman, mengapa saya berkata demikian? Karena apabila saya berkata selamat pagi, mungkin saja Anda membuka video saya pada siang hari. Apabila saya berkata selamat siang, mungkin saja Anda membuka video saya pada sore hari. Dan apabila saya berkata selamat sore, mungkin saja Anda membuka video saya pada malam ataupun dini hari. Bercanda teman-teman. Baik, perkenalkan, nama saya Ferry Budiman Syah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mengapa 7 Habits sangat wajib dimiliki oleh saya dan umumnya remaja-remaja seperti mahasiswa. Siapa sih di sini yang tidak menginginkan hidup produktif dan efektif? Saya rasa semua orang menginginkannya, termasuk saya pribadi. Namun, apakah semudah itu untuk mendapatkannya? Tentu saja tidak, teman-teman. Anda harus membayar dengan harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Harga mahal di sini bukanlah tentang uang. Harga mahal di sini bukanlah tentang jumlah nominal. Akan tetapi harga mahal di sini adalah kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan Anda. Lalu, apa sih modal utama agar kita mencapai hidup produktif dan efektif? Jawabannya adalah dengan memiliki 7 kebiasaan yang ada dalam buku Mr. Covey ini. Jujur saja, setelah membaca habis buku ini, saya tersadar bahwa 7 kebiasaan ini sangat membantu saya dalam meningkatkan kualitas hidup. Tidak perlu waktu lama, saya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan saya. Contohnya seperti manajemen waktu, menyusun dan merencanakan agenda, cara bersosialisasi yang baik, kerjasama tim, dan lain sebagainya. Baik, saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini bermanfaat bagi kehidupan. Kebiasaan pertama adalah bersikap proaktif. Pada kebiasaan ini dijelaskan bahwa untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan atau mencapai tujuan diperlukan usaha. Tidak bisa kita hanya berdiam diri ataupun menunggu. Kita harus bersikap proaktif. Kita harus mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah atau tujuan untuk mencapai yang kita inginkan. Kebiasaan kedua yaitu merujuk pada tujuan akhir. Kita dapat menentukan tujuan yang akan kita tuju. Kita juga dapat menentukan langkah apa yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Setidaknya dengan kebiasaan ini, kita dapat meminimalisir langkah-langkah yang tidak diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Kebiasaan ketiga adalah mendahulukan yang menjadi prioritas. Pada kebiasaan ini dijelaskan bagaimana cara manajemen waktu dan manajemen prioritas. Mr. Covey memberikan contoh pada sebuah batu dan ember. Batu diibaratkan sebagai kegiatan-kegiatan. Ada batu besar dan ada batu kecil. Batu besar adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat penting dan utama. Batu kecil adalah kegiatan-kegiatan sehari-hari. Sedangkan ember adalah tempat kita untuk menempatkan kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk memenuhi ember tersebut, tentu saja kita akan memasukkan batu-batu besar terlebih dahulu. Kemudian mengisi ruang-ruang kosong dengan batu-batu kecil atau kerikil tadi. Bisa saja kita menempatkan batu-batu kecil terlebih dahulu ke dalam ember tersebut. Namun ketika kita akan memasukkan batu besar tadi, itu tidak akan muat, tidak akan masuk semuanya. Nah, jadi Mr. Covey ini menggambarkan atau memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus mengutamakan sesuatu yang memiliki prioritas tinggi dan mengkesampingkan sesuatu yang mempunyai prioritas rendah. Kebiasaan keempat adalah bersikap menang atau menang. Wow, menurut saya ini adalah sebuah mindset yang sangat luar biasa. Karena kita itu memandang kehidupan sebagai arena yang kooperatif, bukan kompetitif, di mana kita mengkesampingkan ego demi kemenangan dan keberhasilan bersama. Kebiasaan kelima adalah berusaha mengerti baru dimengerti. Nah, menurut saya ini adalah sebuah kebiasaan yang penting ataupun wajib dimiliki oleh seorang pemimpin atau leader. Karena dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kepemimpinan itu,
pasti kita akan menemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin saja sikap anggota yang nyeleneh, atau kita dihadapkan dengan situasi yang kurang mengenakan dan tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Nah, disinilah sebagai pemimpin seharusnya kita mencoba untuk mengerti terhadap kondisi dan situasi yang ada. Jangan mau dimengerti saja sebagai seorang pemimpin itu, tapi kita harus mencoba mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti oleh anggota ataupun lingkungan kita. Intinya sih sebagai pemimpin itu adalah leiden is lijden. Memimpin adalah menderita. Jadi ketika kita memimpin, kita juga harus siap menderita. Kita harus siap dengan kondisi atau apapun yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Nah, apabila kita telah menerapkan atau telah membiasakan dengan kebiasaan ini, dimanapun kita berada, siapapun orangnya, mereka akan dengan senang hati menerima dan mendengar apa yang kita ucapkan. Kemudian kebiasaan 6 adalah wujudkan sinergi, dan kebiasaan 7 adalah asahlah gerajimu. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan secara detail mengenai kebiasaan ini, sebab saya yakin Anda semua sudah mengerti dan paham mengenai kebiasaan-kebiasaan ini. Jadi saya hanya sedikit menjelaskan mengenai beberapa kebiasaan yang memang itu sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kehidupan saya umumnya, untuk teman-teman semua di sini. Nah, maka dari itu saya rasa seorang mahasiswa harus memiliki kebiasaan ini, karena kebiasaan-kebiasaan ini sangat Anda perlukan, sangat Anda butuhkan ketika kelak kehidupan di kampus maupun di kehidupan di sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.